Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Hamba-Mu memuji dan memuliakan akan nama-Mu, seraya menaikkan ucapan terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur. Para singers Tuhan, Kau memberkati mereka, biar mereka bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan saat ini Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baik kami sudah menyakiti sesama, menyakiti orang lain, ataupun menyakiti keluarga Tuhan. Kiranya ada pengampunan Bapa, agar ketika kami melayani Tuhan, kami diberkati pada sore hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami minta hadirat Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan ada di tengah hati kami semua Tuhan pada sore hari ini. Biar pelayanan kami Tuhan, biar ibadah kami Tuhan akan berkati. Para jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan, mari Kau motivasikan mereka di tempat ini Tuhan, biar mereka sama-sama bisa merasakan bagaimana kuasa kasih Tuhan, bagaimana kasih Tuhan bekerja lewat pujian. Hati kita akan diberkati, hidup kita akan diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rasakan kuasa Tuhan lewat pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mau berdoa. Roh Kudus Tuhan bisa ada di tempat ini. Roh Kudus Tuhan bisa ada dalam hati kami semua Tuhan, agar senantiasa pelayanan kami, ibadah kami tidak sia-sia tapi diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Mari kita angkat pujian yang berkata betapa indahnya dan betapa eloknya. Puji Tuhan. Mari para singers kita mau menerima doa yang hadirat. Puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kita dengar saudara seiman, saudara seiman, hidup dalam persatuan. Amin, haleluya. Betapa hebatnya saudara seiman, hidup dalam persatuan. Urapan di kepala tentu berjatuh, seperti embun yang dari Edom mengalir ke bukit Sion. Sana lagi perintahkan Tuhan, akan dekat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mengucap dengan baik. Amin. Betapa hebatnya saudara seiman, hidup dalam persatuan. Betapa indahnya. Mari kita kirim ibadah. Haleluya. Kita mau bersenang Tuhan. Amin. Seiman, hidup dalam persatuan. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup dengan mengucap syukur, maka apa? Maka disitulah berkat Tuhan diperintahkan. Kalau hidup kita bersungut-sungut, maka berkat Tuhan kemana? Bapak Ibu Saudara yang jawab. Puji Tuhan, mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu Jane, lagu selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari para singer semuanya masih tetap berdiri. Kita sudah lama kita puji Tuhan. Kita akan pujian katakan diberi kau kuasa. Amin. Kuasa
satu lagu lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian Ku Kan Terbang Tinggi. Haleluya.
Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, karena salib-Mu, karena pengorbanan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Kita bisa bernapas, itu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biar Tuhan jamah hati saya Bapak Ibu Saudara. Biar ada kasih, ada pengasihan, ada pengampunan. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Mari para singers katakan, hanya Kau Tuhan hidupku. Haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Punya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Taruh harapan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Jangan taruh harapan Bapak Ibu kepada teman-teman Tuhan. Amin Tuhan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Kita hidup karena salib Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat, tapi karena salib Tuhan. Ampuni kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Biar rahmat kasih Tuhan menyertai kita semua Bapak Ibu Saudara. Biar kasih Tuhan segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami boleh ada sebagai haleluya Jesus. Sampai saat ini Tuhan, ini semua semata-mata hanya karena amin. Haleluya. Karena kasih karunia Tuhan dalam terima kasih Bapa di surga. Tadi kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembahkan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu bagaikan dupa yang berbau. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah
boleh dia boleh berkata-katanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Simpan dia di belakang salib-Mu Tuhan, jauhkan dia untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan sebagian kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Mari yang percaya Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta John Su. Pada Bapak dipersilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya bukan menggurui saudara, tapi saya share apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya untuk dibagikan kepada saudara pada sore hari ini. Saya ngambil satu kata yang perlu kita renungkan di hari-hari ini. Dalam segala hal, kata ini sangat cocok, ya, yaitu totalitas. Kata totalitas ini sangat banyak mempengaruhi atau dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar cinta akan Tuhan. Totalitas ini saya lebih condong kepada kehidupan kerohanian, ya, pertumbuhan rohani. Kenapa? Orang yang selalu berusaha bekerja melakukan sesuatu dengan totalitas, maka hasil daripada usaha kerja atau kegiatan apapun tidak akan mengecewakan. Coba saudara lihat kalau orang atletik, ya ini Bapak Tommy ada ya, bagaimana dia mau anak-anak latihan atau anak-anak buahnya itu untuk latihan totalitas. Terlebih di dalam pertandingan itu harus totalitas. Kenapa? Kalau tidak, maka bisa saja mereka percuma latihan, mereka percuma memberikan waktu kalau mereka tidak melakukan sesuatu dengan totalitas. Nah, saya hubungkan itu dengan beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pertama kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah ada? Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 2, 3. Yang Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi, sehingga dalam pasal 1 Rasul Paulus dia berkata, aku mengucap syukur karena iman kamu, karena kasih. Dan di dalam ayat atau pasal 2 ayat 6-7 ini dia memberikan satu gambaran yang sangat jelas, satu kenyataan atau fakta yang dia lihat dan diperlihatkan oleh Tuhan pada saat dia bertobat, dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya melayani Tuhan.
Mana saudara tahu di dalam kisah para rasul, bagaimana Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan, tujuan awalnya dia akan membunuh akan orang-orang Kristen, ya, yang menyembah, yang mengikut Yesus. Tetapi di tengah jalan untuk dia menuju ke Damsyik sana, dia dilawat oleh Tuhan, di mana matanya Tuhan jama, sehingga pada saat itu dia bisa melihat tiba-tiba matanya menjadi buta. Itu yang terjadi, ya. Dan saat itu dia tidak bisa melihat apa-apa, namun dia mendengar akan suara Tuhan. Nah, ini panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus. Nah, saya tidak banyak berbicara soal itu, tapi di sini dia mengajarkan bagaimana pengorbanan daripada Tuhan itu betul-betul suatu pengorbanan yang luar biasa, totalitas, ya, sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana dia itu sebagai raja di atas segala raja. Dia Tuhan, tetapi dia rela menjadi manusia, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan firman Tuhan katakan dia juga mati untuk menebus segala dosa dan salah manusia, termasuk saya dan saudara. Dan ini satu gambaran daripada Rasul Paulus, bagaimana dia betul-betul memberikan contoh yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Dan saudara tahu, kalau orang betul-betul berusaha dengan totalitasnya, dia berikan semua, maka akan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang besar, ya. Pertama, orang itu kalau dia bekerja, berusaha, maka dia akan menjadi seorang yang rich, ya. Kemudian kedua, tingkatan ketiga adalah rich. Tingkatan kedua, dia menjadi orang yang well. Tingkatan yang pertama, orang itu akan menjadi prosperity. Apa beda? Semua kan menyangkut kekayaan. Tapi ini yang saya boleh share kepada saudara. Seorang rich, yaitu dia punya rumah mungkin berapa, punya uang. Itulah, ya. Karena apa? Karena dia berusaha. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu, wealth, ya. Dia bukan hanya memiliki, mendapatkan harta kekayaan, tapi dia juga menjadi pengelola daripada harta itu. Dan saya mau fokuskan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia menjadi orang yang prosper. Kalau di negara kita, di undang-undang dasar itu kan, atau di Pancasila, Pak, untuk kemakmuran, Pak, kesejahteraan. Kita hidup dalam makmur, sejahtera. Nah, saya ambil di dalam Kejadian mengenai Abraham dan anaknya Ishak. Ishak itu adalah orang bukan hanya kaya. Salah satu pembuktian, ada banyak. Saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 11, 12, 13. Apa yang diperbuat oleh Ishak karena mendengarkan suara Tuhan, dia betul-betul fokus melakukan akan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-14 dan 15, di sana dikatakan kalau kamu benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu, maka aku perhadapkan engkau pada kehidupan